kita udah jengah melihat ya kualitas anggota dewan yang mewakili kita tidak lebih baik. Partai DPR harus sehat dan itu bisa dimulai dari anggota-anggotanya, kader-kadernya yang Ya. berkualitas. Nah, inilah. Dan untuk mengetahui terkait dengan apa yang menjadi konsentrasi DPR saat ini, terutama setelah imbauan presiden yang berlangsung pada 2 hari lalu, bagaimana DPR harus bisa lebih terbuka kepada masyarakat dan juga lebih segera menjemput aspirasi dari masyarakat. Kita terhubung dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Mario, pemirsa semua. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini. Mas Agung, Ya, DPR hari ini melanjutkan kembali kegiatannya. Untuk rapat perdana hari ini terlihat lebih normal, ada 20-an rapat yang dilakukan pada hari ini di tengah demonstrasi yang kemarin sudah berlangsung dan hari ini kemungkinan akan berlangsung lagi beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di luar gedung DPR. Mas, bagaimana Anda melihat ini? Bahwa tadi kami sudah berbincang dengan Muhammad Sarmuji, anggota Komisi 6 DPR, yang menceritakan bahwa sudah ada imbauan dari pimpinan DPR kepada DPR untuk bisa lebih terbuka, untuk bisa lebih sigap dalam menjemput aspirasi di masyarakat. Menurut Anda, apakah ini akan menjadi sebuah wajah baru dari DPR yang bertahan selama 5 tahun ke depan atau bagaimana sebenarnya? iya, saya tidak bisa terburu-buru menyimpulkan Ya, akan ada perubahan, Mas ya, Mario, ya. secara drastis. Ya. Karena memang durasi tuntutan publik dengan kinerja Dewan baru kita lihat Ya. 2 hari belakang semacam itu. Tapi saya mengapresiasi teman-teman partai politik yang sudah menonaktifkan anggota-anggotanya dan tadi saya mengutip Pak Sarmuji, ini bola panasnya di MKD. Ya. Apakah berikutnya yang dinonaktifkan ini akan dipecat, akan mundur atau seperti apa? Sekaligus memastikan hak-hak yang melekat ataupun tunjangan yang hadir gaji itu Ya. juga dinonaktifkan, artinya Ya. tidak karena kalau itu masih mereka dapatkan, apa bedanya dengan yang masih aktif sebagai anggota dewan? Termasuk dalam kesempatan ini saya menghimbau PDIP untuk juga melakukan hal-hal yang sama maupun partai-partai lain yang belum Ya. menonaktifkan anggota-anggotanya yang kemarin sempat bermasalah, Ya. Mas Mari. Karena ini menjadi presiden bahwa partai politik DPR RI serius membenahi dirinya. Yang kedua, yang paling penting ada reminder dari presiden untuk kepada anggota dewan, tadi Mas Mario sempat menyinggung menjemput bola aspirasi. Ya. Artinya jangan lagi hanya menunggu di Ya. gedung dewan untuk menyambut massa demonstran ataupun yang kelompok-kelompok protes selama ini. Sambangi organisasinya, datangi kampusnya, hadirkan mereka kalau memang ada batasan lain. Kalau nggak bisa offline, online. Ya, jadi semua kanal itu dibuka sehingga aspirasi ini tidak mampet dan akhirnya nanti ujungnya tumpah ruah lagi ke jalan. Yang kedua, selain dari presiden yang mengingatkan, juga ada deadline dari koalisi masyarakat sipil, Mas Mario, dengan 17 tuntutannya itu dan deadline-nya 5 September. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi masukan bagi teman-teman DPR untuk bergegas melakukan segala macam orkestrasi fungsi-fungsinya, apakah itu legislasi, pengawasan, budgeting, ataupun fungsi representasi lewat dapil, agar lagi dan lagi masa tidak tumpah ruah ke jalan. Kita tidak mau ada ekses-ekses yang Ya. berlebihan sampai menimbulkan korban jiwa, sehingga untuk ini saya berharap anggota Dewan segera untuk melakukan kerja-kerja yang lebih atraktif, proaktif, berinisiatif, dan ya progresif seperti itu, Mas Mario. Oke, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada anggota-anggota DPR yang sampai saat ini belum, kalau kita bisa bilang, ditindak oleh partainya sendiri. Siapa kalau Ya, dari catatan Anda yang mungkin masih perlu mendapatkan teguran atau ya ada sikap dari partainya untuk bisa memberikan teguran kepada anggotanya? iya, kalau dari teman-teman PDIP Ya. saya sebut aja inisial D, ya. Kemudian dari partai-partai lain yang kemarin juga menampilkan gestur yang kurang etis ketika ya katakanlah berjoget, kemudian melakukan Ya. tindakan-tindakan yang kurang pas saat merespon kritik ataupun menerima kritik dari publik. Karena apa? Menjadi anggota dewan itu berarti punya adiluhung ataupun Ya. standar moral ataupun standar etik di atas Ya. rata-rata rakyat yang diwakili atau masyarakat Indonesia kebanyakan. Kalau cara ngomongnya tidak pas atau tidak pantas, melukai
yang menyakiti masyarakat, kemudian gesturnya kurang pas, Ya. ya di tempat gedung yang terhormat itu, contoh apa yang bisa mereka berikan kepada Ya. masyarakat seperti itu. Jadi Ya. saya ingin standar kita berdemokrasi, standar kita berbangsa itu terus naik kelas, Ya. Mas Mario. Semakin berkualitas. Karena kalau seperti ini dipertahankan dan dibiarkan, tidak kita gugat, tidak kita perbincangkan secara terus-menerus, nanti keenakan, nanti merasa itu benar, itu nggak penting, itu ya biasa aja. Jangan. Kita harus menaikkan standar moral kita sebagai bangsa agar demokrasi kita, agar masyarakat kita punya harapan ke depan seperti itu. Oke, Mas, tadi kita juga sempat berbincang dengan Pak Sarmuji dan dia juga menjelaskan terkait dengan apa definisi yang dimaksud dengan nonaktif dan juga definisi dari PAW itu sendiri. Dari penjelasannya bahwa dari nonaktif itu akan sangat berbeda sebenarnya dengan yang aktif saat ini. Bahwa oke, dia tidak akan melanjutkan lagi kegiatan sebagai seorang anggota DPR pun juga tunjangannya itu akan berbeda ataupun dari hak keuangannya itu akan berbeda dengan yang aktif. Menurut Anda, apakah ini mungkin saja sudah memberikan sanksi yang memuaskan masyarakat atau sebenarnya apa? Iya, pertama, Ya, secara aturan yang saya ya, pahami di Undang-Undang D3 Junto Perubahan itu, ya, anggota dewan yang nonaktif tetap saja menerima hak-haknya termasuk gaji dan tunjangan, Mas Mario. ya, oke. Mengapa kemudian Pak Sarmuji tadi menyampaikan ini mungkin akan ada inisiatif dari MKD untuk mendobrak aturan lama tersebut Ya, berupa keputusan baru ya, dan menunggu itu. Nah, karena kalau misalkan pakai aturan yang sudah eksis, otomatis ya mereka sebatas tidak menjalankan tupoksinya sebagai ya, anggota dewan, tapi hak-haknya tetap diterima. Nah, kalau misalkan ada putusan itu, memang kita berharap MKD lebih progresif, ya, bukan hanya menghentikan tunjangan mereka, tapi juga memecat. ya, Karena ini tuntutan dari publik melihat ekses yang ditimbulkan di masyarakat sangat luas. Ada korban jiwa yang jatuh, ada korban ya, luka-luka, ada kerugian material yang besar di hampir semua daerah kita. ya. Jadi menimbulkan eksesnya, dampak buruknya yang terjadi hingga sekarang. Maka pemecatan itu sebuah harga mati semacam itu. Oke, Anda Pun mau kalau bilang bahwa ada Mas kesadaran, Agung, Anda mau kita bilang untuk bahwa menekan ini. hanya dengan pemecatan itu bisa pada akhirnya memuaskan masyarakat ketimbang hanya nonaktif ya? Persis, Ya, kita udah jengah ya, melihat ya kualitas anggota dewan yang mewakili kita tidak lebih baik dari kita. Standar etikanya, standar moralnya, standar kualitas pekerjaannya. Sehingga pemecatan itu sebagai harga mati untuk menunjukkan bahwa DPR sudah berbenah dan lebih baik. Seperti itu. Oke, oke Mas. Kalau misalkan ke depan, katanya tadi akan diserahkan ke MKD untuk lebih terkait dengan detailnya, sanksi ataupun teguran bagi anggotanya. Menurut Anda, apa yang, oke ini satu sisi ada di MKG, satu sisi di partai politik harusnya seperti apa? Dalam arti Iya, untuk anggota-anggota yang dinilai kemarin bermasalah. iya, karena gini Mas, orang-orang yang dinonaktifkan ini kan orang-orang yang punya pengaruh, Ya, punya basis. Ambil contoh saja, Pak ya, Adis Kadir itu wakil ketua umum Golkar, ya, ya wakil ketua DPR. ya, Di dapilnya pasti punya pengaruh, pasti dia punya sumbangsi besar untuk Partai Golkar. Ketika Pak Adis Kadir dinonaktifkan atau dipecat nantinya, ya, ini kan Golkar akan kehilangan. ya. Apalagi kemudian ketika Pak Adis Kadir memilih pindah partai. Nah ini kan nggak mudah. Atau nama Mas Eko Patrio, itu kan Sekjen PAN. Ya. Ya selama ini membesarkan PAN DKI Jakarta. Ya, apakah PAN rela kehilangan orang-orang ini? Nah, ketika ada skema nonaktif ini, saya melihatnya ini win-win solution dari internal partai ataupun dari MKD. Tapi kita harus melihat tuntutan publik tidak lepas dari soal pemecatan atau mereka mundur. Tak ada pilihan nonaktif seperti itu. Sehingga ini kembali ke partai. Ya. Kalau mereka tetap menerima figur-figur ini, apakah siap ya mereka mendapatkan citra minor? Apakah mereka siap mendapat hukuman politik di 2029? Tinggal kembali ke partai, kemudian tinggal kembali ke MKD. Ini maunya seperti apa ketika ada tuntutan publik Oke, semacam oke. sehingga Mas Agung, Anda melihat berarti tidak ada opsi mundur sebenarnya yang diinginkan ataupun diharapkan oleh masyarakat ya? Tidak ada opsi mundur dari partai para anggota ini? kalau dari masyarakat pemecatan, kalau untuk internal pribadi-pribadi mereka, ya mereka mengundurkan diri, Mas. Tapi menurut Itu Anda dengan tadi Anda bilang bahwa mereka ini salah satu orang yang berpengaruh di partainya, tidak ada opsi mundur. Prediksi Anda? ya kalau nengok dari itikat dari partai sampai hari ini saya belum melihat itu ya. Mereka ingin mengundurkan diri.
Tapi ini bisa menjadi pertimbangan presiden di luar bahwa publik menuntut pemecatan Ya. atau mereka mengundurkan diri untuk menaikkan standar kita berbangsa dan berdemokrasi, Mas. Dan kita menunggu itu. Dan kalau partai berani melakukan itu, kita akan mengapresiasi dan akan mengingat selamanya bahwa Golkar, Nasdem, PAN, atau PDIP, ataupun partai-partai yang lain siap untuk lebih baik dan mereka siap untuk mengkader menjalankan fungsi-fungsi mereka yang lain seperti regenerasi, kaderisasi, rekrutmen yang lebih baik untuk memastikan anggota dewan yang berkualitas. Oke, apa prediksi Anda kalau misalkan tidak ada itikat untuk mundur ataupun juga masih terus aja pembiaran nonaktif ini tanpa ada penggantian antar waktu ataupun digantikan dengan anggota DPR yang lain? Kita sedang menumpuk masalah, Mas. Ya. Dan ini akan menjadi bom waktu masalah yang akan meledak lagi di satu momen. Dan saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak mau persepsi negatif terhadap partai dan DPR itu selalu terjadi ketika teman-teman saya melakukan survei-survei nasional secara kredibel untuk melihat bagaimana potret ya, citra, persepsi partai politik dan DPR kita. Nah, saya nggak mau, karena ini instrumen utama demokrasi kita. Partai, DPR harus sehat. Dan itu bisa dimulai dari anggota-anggotanya, kader-kadernya yang berkualitas. Nah, inilah momennya seperti itu. Oke, inilah momennya. Oke, pun juga kalau misalkan pada akhirnya ini akan mempengaruhi juga elektabilitas partai jika tidak ada tindak tegas, Anda mau bilang seperti itu Iya, juga? persis. Karena bagi kalangan terdidik, ini kan sosiodemografi pemilih kita berubah, Mas. Ya. Didominasi Gen Z dan milenial, dan jumlahnya semakin meningkat. Kalau partai tidak berbenah dengan merepresentasikan sosiodemografi tadi, hati-hati, hukuman politik itu bisa terjadi di 2029 di setiap dapil yang mereka wakili. Karena mereka akan melihat partai baru, partai lain yang memang punya anggota-anggota DPR, caleg-caleg yang lebih baik dan berkualitas. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan postur demografi ini. Dan yang kedua, hati-hati dengan kemajuan teknologi informasi yang ekstrim. Hari ini kita mendapat limpahan itu. Tidak ada bedanya Jakarta dengan Kediri. Tidak ada bedanya Jakarta dengan Jayapura. Semuanya mendapat informasi yang sama dalam hitungan detik. Mereka akan bergerak kalau Jakarta atau pemerintah pusat tidak berubah. Atau mereka akan bergerak ketika misalkan pemerintah daerah Pati, rakyatnya disakiti. Mereka akan membantu Pati. Jadi hati-hati dengan dunia yang semakin terintegrasi lewat teknologi ini. Jadi ada sosiodemografi yang berubah, ada kemajuan teknologi yang bergerak ekstrim. Mau tidak mau, anggota dewan itu harus kreatif, harus sensitif, harus empatik, harus persuasif, dan harus dengan cara-cara baru merespon ini semua. Nggak bisa dengan gaya konvensional, gaya-gaya lama. Itu nggak bisa dipertahankan lagi. Kenapa? Kalau ini dilakukan, akan menumpuk masalah, berikutnya akan menjadi bom waktu lagi, akan meledak. Dan ekses resikonya saya tidak bisa membayangkan seperti itu. Karena kemarin pun kita sudah lihat kerugiannya luar biasa. Baik secara materi, imateri, bahkan sampai timbul korban jiwa seperti itu. Oke, Mas. Walaupun Presiden sudah memberikan konferensi pers pernyataan resmi terkait dengan DPR harus bisa lebih terbuka, lebih menjemput bola tadi aspirasi, tapi sampai saat ini aspirasi masih terus dilakukan di depan DPR dan tidak hanya mahasiswa, tidak hanya ojol, tapi juga dari berbagai kalangan. Saat ini kalau di layar kaca Anda sejumlah ibu-ibu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR.